Begitu datang, langsung diajak oleh Danrem di sini. Saya baru mendengar bahwa Danrem membuat satu ruangan podcast. Kemudian saya langsung diajak kemari dan saya betul-betul kaget. Ternyata Danrem dalam waktu 3 bulan sudah bisa membuat ruang podcast yang memang sudah memenuhi syarat untuk tempat podcast. Podcast 151 Winaya. Nah, kembali lagi nih bersama saya. Semoga semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Sergato Adrafela Abraham Sail dan pastinya rekan saya Indra Desanda Santana. Ya, kita kedatangan tamu kali ini yang sangat luar biasa. Kali ini mari kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Jadi Bapak, apa perasaan Bapak berada di rumah podcast 151 Winaya ini Bapak ini? Begitu datang, langsung diajak oleh Danrem di sini. Saya baru mendengar bahwa Danrem membuat satu ruangan podcast. Siap. Kemudian saya langsung diajak kemari dan saya betul-betul kaget. Ternyata Danrem dalam waktu 3 bulan sudah bisa membuat ruang podcast yang memang sudah memenuhi syarat untuk tempat podcast. Salut saya Pak Danrem, Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi nih Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri biar sahabat-sahabat yang ada di rumah juga bisa mengenal siapa Kadis Info Anda. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Saya Brigadir Jenderal TNI Nugroho Septi Jantono SIP. Saya alumni Akademi Militer tahun 92. Kebetulan saya satu angkatan sama Danrem. Siap, betul Bapak. Ya. Tapi bukan karena saya satu angkatan, saya memuji ruangan podcast ini luar biasa karena memang luar biasa ruangan podcast ini. Tepuk tangan dulu. Dengar-dengar Bapak pernah berdinas di Kodam yang dahulu Kodam 16 Patimura ya Bapak ya? Betul. Siap Bapak, boleh diceritakan sedikit jabatan Bapak sebelum waktu masih berdinas di Kodam 16 Patimura yang sekarang menjadi Kodam 15? Saya jabatan saya yang paling lama itu lebih dari 3 tahun. Saya menjabat sebagai Komandan Detesmen Markas. Siap. Saya mengalami pada jabatan itu 5 Pangdam dan 5 Kasdam. Lama sekali ya? Lama sekali saya. Sampai akhirnya di tahun 2016 saya alhamdulillah dapat jabatan kolonel dan pindah ke Kodam 13 Merdeka di Manado. Pengalaman-pengalaman saya selama menjadi Dandenma itu sangat banyak sekali. Saya bercita pada saat saya Dandenma saja ya, karena memang 5 Pangdam dan 5 Kasdam ini semuanya mempunyai karakter yang berbeda. Nah, dan yang paling unik itu pada saat saya banyak tantangannya adalah pada saat Pangdamnya itu Mayor Jenderal almarhum Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Dan Kasdamnya itu Pak Bambang Taufik. Ini dua-duanya sama-sama keras gitu. Jadi Dandenma itu setiap hari harus ketemu sama beliau-beliau itu. Dan setiap hari banyak sekali perintah-perintah yang kadang-kadang perintahnya itu di luar nalar. Apakah bisa atau tidak? Sebagai contoh, pada saat hendak peresmian Jembatan Merah Putih yang menghubungkan antara Poka dan apa yang sebelah sini? MCM itu Ya. Poka dan Tantui. Poka dan Tantui. Nah, itu awal itu pada saat mau diresmikan Pak Jokowi itu tenda itu berada di bawah.
pada jam 10 di hari hanya itu jam Presiden akan meresmikan itu jam 13.30. Sementara Pangdam pada saat itu setelah melihat kondisi tenda itu di bawah, beliau menyarankan kepada gubernur untuk tenda itu dipindah ke yang paling atas. Jadi di tengah-tengah, di puncaknya dari jembatan itu. Sedangkan di situ tenda sudah tersusun rapi. Demikian perlengkapannya sudah tersusun rapi, tapi saya mendapat perintah dari Pangdam dalam waktu 1,5 jam tenda itu harus pindah ke atas. Itu yang saya rasa di luar nalar ya. 1,5 jam, Bapak. 1,5 jam karena waktunya begitu apa? Begitu singkat. Tapi ya betul juga, di mana ada kemauan di situ kita ada jalan. Sehingga dengan kerja keras saya minta bantuan dari personil 733, kemudian dari Denkaf, juga dari Densipur. Alhamdulillah itu bisa pindah ke atas. Kemudian tidak mengganggu jalannya peresmian jembatan Merah Putih itu. Jadi memang yang disampaikan Pak Doni itu pada saat itu disampaikan almarhum adalah, saya tidak mungkin memerintahkan anak buah saya dan saya tidak yakin anak buah saya itu tidak mampu. Karena kamu mampu, maka kamu saya perintahkan untuk itu. Luar biasa. Berarti Bapak sudah bisa dikategorikan orang Ambon. Ya kurang lebih lah. Karena istri saya dulu awal saya dapat tugas di Ambon, istri saya menangis. Siap. Karena jauh sekali. Jauh sekali. Tapi ternyata setelah makan papeda istri saya betah di Ambon. Siap. Nah Bapak, kebetulan saya mau tahu nih, tugas apa aja yang Bapak jalani sebagai Kadis Infolata yang mungkin masyarakat di luar sana masih belum tahu Bapak. Boleh sedikit dijelaskan? Baik, akan saya jelaskan diri. Jadi Disinfolata itu adalah salah satu balakpus yang langsung berkedudukan di bawah Kasat, di mana tugas-tugasnya adalah menyelenggarakan pembinaan personil serta fungsi daripada informasi dan pengolahan data dalam mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Di dalam mendukung tugas pokok itu kita mempunyai fungsi utama dan fungsi organik. Ya, fungsi utama itu yang pertama adalah pembinaan fungsi, di mana pembinaan fungsi ini dia mengatur membina personil yang mempunyai kemampuan IT, kemudian organisasi, tradisi satuan, doktrin, petunjuk, pendidikan, dan pelatihan serta penataran. Itu di bidang Binfung atau pembinaan fungsi. Kemudian ada Binmat Siswo, artinya pembinaan material sistem informasi. Nah, disinilah yang agak rumit karena kita menyelenggarakan kegiatan ini di bidang perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, sehingga di dalam pendistribusian dan penghapusan matsiswo yang sudah memang tidak digunakan itu kita harus teliti betul. Ya, kemudian yang ketiga ada Binsispomin atau pembinaan sistem informasi administrasi, di mana penyelenggaraannya dia adalah membangun kemudian mengembangkan pemeliharaan dan penyiapan aplikasi yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian yang keempat ada Binsisfoops atau pembinaan sistem informasi operasional. Itu menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan, kemudian pengembangan, pemeliharaan, dan penyiapan aplikasi sistem informasi operasional, itu baik di bidang intelijen, teritorial, operasi, dan latihan. Kemudian ada lagi Duklahta atau dukungan pengolahan data, di mana kegiatan ini adalah menyelenggarakan dukungan teknis dari
perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi data LAN PDE, kemudian dukungan khusus di bidang multimedia. Kemudian teknologi informasi, yang terakhir adalah Tech-Info atau teknologi informasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengordinasian ya di bidang teknologi informasi dan menyiapkan pemanfaatan hasil penelitian, kemudian membuat satu rencana penelitian pengembangan pertahanan. Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Tadi kan di awal aku udah sampaikan tuh sekilas Bapak melihat rumah podcast kami. Tapi menurut pendapat Bapak nih, saya rasa tidak ada, ini sudah sangat memenuhi syarat. Siap Bapak. Sangat memenuhi syarat. Biasa. Ruang podcast ini sarananya sudah lengkap, jadi tidak perlu lagi kayaknya, udah memenuhi syarat untuk. Memenuhi syarat ya Bapak. Siap Bapak, luar biasa saya. Izin Bapak, mungkin ada sepatah pesan dan kesan untuk para sahabat podcast 151 Bidaya yang berada dimanapun Bapak izin. Saya pesan pertama adalah podcast yang dibangun oleh Korem 151 Bina ini sangat sekali mendukung tugas pokok Korem, khususnya di bidang teritorial. Karena sekarang kalau kita konvensional dengan digital itu lebih cepat digital. Karena dengan digital itu apa yang kita lakukan detik ini pun masyarakat di luar sudah dapat melihat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Korem 151 Binaya di dalam kegiatan pembinaan teritorial itu mungkin bisa langsung sampai kepada masyarakat, tidak lagi melalui mulut ke mulut. Tapi kalau sebagai contoh, karena saya lihat podcast ini, jadi podcast ini baru ditayang itu sudah 10.000 yang melihat itu, berarti luar biasa. Jadi sangat cepat ya digital itu, karena digital itu lebih efektif. Dimana digital itu kalau kita manfaatkan dengan baik, maka dia dapat mendukung tugas-tugas kita ya. Utama penting teritorial ini, karena Pak Danrem ini kan wilayah teritorial di Ambon dan Pulau Liase ya. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas masukan, atas segala yang Bapak berikan kepada kami Bapak ini. Nah baik sahabat podcast 151 Binaya dimanapun berada, sekilas info dari Kadis Info Latat yang kita dengar, semoga motivasi, pesan-kesan yang beliau berikan kepada kita semua dapat membangun kita untuk lebih baik lagi, terutama nih dalam hal menggunakan alat elektronik untuk bersosial media. Siap Bapak. Baik, saya Sandra Kuat Rafila Afrila Musayal dan rekan saya Koifreda Santana dan rekan kami siap, kami pamit undur diri. Salam kompak dari Maluku Tanah Balanaja. Kai mese aman. Saya kayak ini Love Indonesia. Hari-hari rinduwe, malam-malam impian, ingat Ambon manisnya. Beta minggu mulai, kumpul sudah makan satu dan cakalang. Tanah asal beta yang beta cinta, lama beta pikir minat Ambon manisnya.
Joasi Mawangi. Biar jauh di mata, tapi dalam hati beta semua. Sio mama dan papa, saudara kami sana. Hari-hari rindu, malam-malam mimpi, ingat-ingat apa manis. Benar ini pulang, kumpul basudara, makan sagu di jangkalan. Lain mata jatuh di pipi, syuk kalau ingat sampai di sini. Mengapa beta mau buang badan jauh begini? Tepuk tangan semua dulu. Okay, special for Mr. Oki. Welcome to Ambon. We happy surprise for you. Okay, everybody. Thank you very much. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, datang semua bersaudara. Satu nama, satu kantong, satu suku, Maluku, Manisé. Maluku, tanpa beta putus pusai, pasir putih aluse, gunung dan tanjong beta sing lupae. Lama lawan sing baku dapae, biar jauh begini tapi dekat di hati betae. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua basudara. Nusa